Zulkarnain, warga Kelurahan Saimati, Kecamatan Medan Labuan, harus menerima kenyataan pahit. Kehilangan anak pertamanya, Dodi Muhammad, dalam kondisi memilukan. Dodi diduga tewas setelah dianiaya oleh pemilik rumah dan sekelompok orang setelah dituduh mencuri buah matoa di Jalan Nahkoda Sulaiman, lingkungan 5 pada Senin 6 April dini hari. Menurut Zulkarnain, anaknya saat itu bersama seorang temannya diduga masuk ke pekarangan rumah milik warga untuk mengambil buah matoa. Namun aksi tersebut diketahui pemilik rumah hingga akhirnya Dodi langsung disekap di lokasi. Ia mengaku baru mengetahui kejadian itu dari tetangga. Mendapat kabar tersebut, Zulkarnain bersama keluarga langsung menuju kantor polisi untuk mencari keberadaan anaknya. Keluarga kemudian diarahkan ke Rumah Sakit Bayangkara II Medan untuk mengambil jenazah Dodi yang saat itu sudah menjalani proses otopsi. Zulkarnain menggambarkan kondisi tubuh anaknya yang penuh luka. Ia menyebut terdapat pendarahan di hidung dan mulut, serta luka di bagian badan, tangan, dan kaki. Luka paling parah disebut berada di bagian kepala yang membiru. Ia juga menyesalkan tindakan para pelaku yang disebut mengikat anaknya di lokasi kejadian sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit tanpa pemberitahuan kepada keluarga. Zulkarnain berharap pihak polisian segera memproses kasus tersebut secara hukum. Di keadaan itu kami pas dikasih kabar kami langsung kantor polisi. Karena anak saya kejadian ini yang tidak saya inginkan. Kejadiannya hanya mengambil buah saja sampai disiksa begini sampai dia meninggal. Jadi saya tidak tahu, saya nguruslah, dengar kabar ini saya nguruslah surat di kantor polisi, ke Polres dan ke Polsek Indonesia. Sudah itu sudah malam, kami ngurusnya jam 8 malam, kami ke Rumah Sakit Bayangkara mengambil anak saya. Setelah saya mengambil anak saya sampai ke sini, saya tengok anak saya itu di otopsi. Saya bawalah kemari ke rumah. Jadi saya sebagai orang tua tak sanggup nengok anak saya kayak gini. Hanya gara-gara jantung, hanya gara-gara buah sampai korban kayak gini nyawa anak saya. Jadi saya pun istilahnya yang si pelaku korban pun istilahnya tidak mau datang. Tiba-tiba anak saya dibawa ke rumah sakit. Jadi anak bapak habis dianiaya. Habis dianiaya anak saya dibawa ke rumah sakit. Itu aja. Siapa yang mengantarnya saya pun tidak tahu. Kondisi anak bapak di rumah sakit ini bapak itu gimana pak? Di video itu kan terikat tangan. Iya, yang di rumah sakit saya tengok anak saya nggak terikat di bawah rumah sakit. Yang kejadiannya di lokasi anak saya diikat. Kalaupun istilahnya ada kemanusiaan orang itu tadi, bawalah kantor polisi, janganlah disiksa gitu. Kalau disiksa gitu kan istilahnya ada penganiayaan. Semuanya pun orang pun udah tahu, orang-orang kita sini udah ribut, udah memanas lah. Jadi saya pun nggak bisa menahan, ya kan. Yang penting saya menenangkan adalah anak-anak ini, adik-adik ini untuk melindungi. Jadi pun persoalan ini saya pun nggak jelas sekali Pak. Saya sebagai orang tua, saya pun pengurusnya di rumah sakit, di kantor polisi, di kejadian itulah yang nampak di videonya. Pak, anak bapaknya kan udah diotopsi, dari hasil otopsi Pak udah tahu. Kalau dari otopsi belum tahu, yang ada pengurusnya lah, sama pengurusnya. Yang waktu memandikan jenazah Pak, kondisi anak bapak seperti apa? Kalau yang waktu dimandikan kami nggak bisa nengok orang tuanya, nggak diizinkan masuk lah ke otopsi itu tadi. Sebenarnya kami menunggu di luar, sudah di korban istilahnya anak saya sudah dibungkus,
Nah, itulah kali ya jemput bawa pulang. Waktu saya menengoknya anak saya utuh anak saya sehat, yang berdarah, hidung dengan mulut Memar-memar di badan. memar, kepala memar, kepala sampai biru lah wajah. Pak, melihat kasus ini Pak, Bapak udah buat laporan di sini. Udah buat laporan. Kemudian seperti apa yang Bapak harapkan dari Ya kalau saya harapkan si pelaku nggak ada istilahnya untuk berkunjung kemari sama bapak di tempat korban ini. Istilahnya dilepas gitu aja. Jadi kami sebagai orang tua kami nggak terima lah. Kayak seperti binatang lah yang dibikin, nggak ada saling menghargai. Itu adalah pendapat saya sebagai saya. Kami